Mengurangi pahala. Alhamdulillah pada malam hari ini guru kita bersama sudah hadir di tengah-tengah kita ya ayah dan bunda semuanya. Beliau merupakan founder dari Islamic Parenting ya ayah dan bunda, merupakan dai nasional, motivator dan penulis buku ayah dan bunda semuanya. Jadi kegiatan parenting bukan hanya online, biasanya kita melaksanakan offline juga ya ayah dan bunda semuanya. Mungkin di sini ada yang punya yayasan, sekolah ya, majlis taklim juga bisa ya ayah dan bunda semuanya. Dengan tema-tema yang sangat menarik atau bisa request tema ya ayah dan bunda semuanya. Jadi kalau ketemu langsung bisa lebih seru ya ayah dan bunda. Alhamdulillah guru kita bersama sudah melalang buana di daerah mana saja ya ayah dan bunda semuanya. Sudah banyak sekali peserta yang merasakan manfaat belajar bersama Ustadz Didik ya ayah dan bunda melalui online ataupun offline. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini ayah dan bunda yang hadir insya Allah menjadi salah satu orang yang akan merasakan manfaat ilmunya ya ayah dan bunda semuanya. Mungkin langsung saja ya, tidak berlama-lama lagi ayah dan bunda semuanya. Semoga tetap semangat dan tetap istiqomah bersama Islamic Parenting. Kepada Ustadz Didik Eli Agus Landi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih kepada Islamic Parenting, Teh Fitri, Bunda Deni, Bunda kita, Uma Alwi, dan ayah bunda lainnya. Dan juga sudah hadir Bunda Anis, Bunda Nurdiana, dan ayah bunda lainnya, Masya Allah yang jauh di sana. Kita bisa berjumpa di Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sedang kita pelajari, tentu yang salah satunya mendidik anak. Dan tema di malam hari ini tentang kiat sukses dalam mendidik anak yang kita bahas di bulan September kemarin. Nanti kita coba ulas dan saya coba tampilkan untuk bagaimana modul materi di bulan September ini. Di pertemuan pertama kita pernah membahas tentang sholat. Di sini ada Bunda Nurdiana, ini ustazah ya, Masya Allah, penjuru agama Bunda. Atau ada Bunda Anis juga seorang guru, atau ada siapa lagi, ayah bunda lainnya nih, banyak ustadz dan ustazah yang hadir dalam Islamic Parenting ini sebenarnya di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, maka saya memberikan tips simple dalam bagaimana pendidikan anak. Ketika kita memiliki kiat sukses untuk menjadikan anak soleh dan soleha, maka inilah kiat-kiat suksesnya yang kita coba bahas dengan step by step dengan bagaimana keseharian dan kehidupan kita. Sebenarnya ketika kita mungkin menjadi seorang guru, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bagaimana pendidik, kadang-kadang kita suka kewalahan dengan tingkah laku anak atau mungkin dengan bagaimana permasalahan yang ada. Nah, maka untuk secara simpel, maka sebenarnya kita berikan tips yang sebenarnya jitu, yang sebenarnya ini akan merubah segala sesuatunya, yang membolak-balikan hati yang tadinya barangkali hatinya keras, yang tadi anaknya melawan, yang tadi anaknya nakal, maka insya Allah dengan izin Allah akan dijadikan anak yang penyayang hati, menjadi anak yang lembut, menjadi anak yang nurut. Apa amalannya? Yaitu sholat. Apa katanya? Sholat. Nah, dengan bagaimana sholat ini yang akan menjadikan memperbaiki segala kehidupannya. Kira-kira kalau ayah bunda pernah sedih tidak? Nah, pasti pernah kalau lihat dari wajah-wajahnya ini, pasti kita pernah merasakan bagaimana sedih. Nah, dalam kehidupan kita pernah kesal tidak? Pasti pernah merasakan kesal. Dalam kehidupan kita pernah kecewa, pernah bagaimana berputus asa, atau banyak sekali harapan yang belum tercapai dalam kehidupan ini. Nah, maka diadukanlah lewat sholat.
Dan termasuk urusan anak, termasuk urusan pasangan, urusan segala sesuatu lewat sholat. Yang tadinya sedih, insya Allah jadi bahagia, amin. Yang tadinya anaknya sulit diatur, insya Allah menjadi anak yang soleh, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan segala sesuatunya bagaimana diperbaiki dengan sholat. Nah, sehingga kalau kita lihat orang-orang soleh, itu pasti aktivitasnya lagi sholat. Ketika di zaman para sahabat, ini kemana ya Umar bin Khattab dilihat ternyata lagi sholat. Kemana ya Abu Bakar As-Siddiq lihat lagi sholat. Bahkan ketika itu ada sahabat Nabi yang ketika sholat di Mekah ketika itu, sampai ada merpati di kepalanya, itu nggak kerasa. Saking khusyuknya, saking bagaimana tenangnya, saking bagaimana merasakan bahwa sholat itu adalah berhubungan langsung dengan Allah, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai itu merpati hinggap di kepalanya, ternyata tidak terasa itu merpati. Sehingga yang lihat hebat sekali itu sholat seperti batang pohon yang berdiri tegak, sehingga itu mau merpati untuk hinggap di kepalanya. Ketika selesai ditanya, kenapa kok bisa khusyuk? Gimana caranya? Gimana tipsnya? Ternyata dia tidak merasa, oh emang tadi ada merpati ya. Dia nggak kerasa saking khusyuknya. Nah kalau kita kira-kira tadi sholat isya, sholat maghrib, atau sholat lainnya, ketika itu kita ini khusyuk atau tidak, kira-kira Ibunda. Nah bahkan saking nggak khusyuknya keinget apa? Keinget uang yang tadi dibelanjakan apa saja, ya, yang mau dimasak apa saja, anak gimana, masa depan gimana, sampai ada nyamuk juga, ternyata tuh dikejar-kejar. Jadi ngelamun gitu ya dalam intinya. Sehingga ini yang harus kita perbaiki. Jadi kalau misalkan ayah bunda sebagai guru, sebagai orang tua, atau siapapun yang memiliki masalah, maka kasih kunci suksesnya, wasta'inu bisabri wasolah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sebelumnya kita pernah bahas bagaimana sholat ini yang menjadi diperiksa pertama kali, yaitu amalan sholat. Dan sebelumnya kita bahas di pertama kali di bulan September ini tentang bagaimana cara membaguskan sholat kita dengan bagaimana disiplin di awal waktu, dengan bagaimana memperbaiki wudhunya, dengan bagaimana tempatnya, pakaiannya, dan termasuk bagaimana bacaannya gitu ketika membaca Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu menjadikan bagaimana melebur makna atau kita mengetahui daripada makna-makna bacaan ketika sholat. Nah, sebagai PR-nya, sebagai tantangannya, kira-kira ayah bunda, siapa yang di sini sudah hafal bagaimana arti bacaan sholat? Boleh tulis di kolom komentar atau angkat tangannya siapa yang sudah hafal arti bacaan sholat. Coba ada nggak angkat tangannya yang sudah hafal, gitu ya? Nah, barangkali yang sudah hafal, mana ada? Boleh ditulis komentar saya, gitu ya. Gak apa-apa, bukan ria ya, bukan pamer, tapi menjadi motivasi, gitu ya. Nah, ada yang ngacung nggak? Ada yang angkat tangan nggak? Gitu ya. Nah, kalau nggak ada, berarti PR bagi kita. Karena apa? Kita udah usia, ada yang berapa tahun? 35 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang mungkin 50 tahun, tapi belum tahu arti bacaan sholat, gitu ya. Sampai tadi sami Allahu liman hamidah. Apa ya arti sami Allahu liman hamidah? Nah itu jadi kita belum tahu. Maka kita PR dibuka lagi gitu arti bacaan sholatnya. Maka saya di sini yang mungkin yang sudah memiliki bukunya ya, saya tulis buku panduan sholat. Ya, ini buku panduan sholat. Ini ada arti bacaan sholatnya ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita tahu malah bermakna dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini buku kecil bisa disimpan ya di sakunya. Jadi pas dengan sakunya dibawa buat anaknya atau buat kita lupa lagi dilihat lagi. Apa ketika kita iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ternyata hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oh jadi ketika sholat tuh ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Nah, gitu ya. Jadi ada bagaimana? Oke. Nah, lalu berikutnya juga bagaimana ada kemarin kita sempat bahas tanda bagaimana sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sholatnya benar, jadi rendah hati, ya, tidak sombong, senang berzikir, senang berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, sampai ada yang pun memiliki permasalahan sangat banyak
karena dia tidak memiliki iman yang kuat, karena dia tidak baik sholatnya, maka dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Padahal itu bukan mengakhiri hidupnya, justru malah dia sengsara dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah sengsaranya bahkan bisa terus-menerus karena dengan berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat maka kita punya harapan, punya bagaimana bersandar yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sholatnya benar menjadi terhindar dari dosa dan maksiat ya, ada peduli dan kasih sayang. Hari ini kalau kita pengen anak kita terhindar dari dosa maksiat, lalu anak kita sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, udah nggak bisa merhatiin seperti mungkin zaman SD, zaman TK, karena ada di rumah. Hari ini anak kita sudah pesantren, tadi ini anak kita ada yang sudah kuliah jauh di sana, maka titip pesannya menjadi anak penyayang hati adalah jangan tinggalkan sholat. Ketika anak kita sholatnya benar, maka akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa ngejaga, bahkan untuk menghindarkan untuk digigit nyamuk aja nggak bisa. Tapi ketika Allah menjaganya, maka akan menjaga dari segala sesuatunya. Maka ini menjadi motivasi salah satu kunci menjadikan kiat anak menjadi anak yang soleh dan soleha, anak penyenang hati adalah lakukan sholat, gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau pondasi dari kecilnya sudah dibangunkan untuk bangun sholat subuh, untuk sholat. Alhamdulillah kalau misalkan ayahnya sudah ngajarin ke masjid. Alhamdulillah kalau ayah bundanya sudah bagaimana mencintai masjid sehingga anak itu menjadi generasi penerus. Nah, lalu yang kedua, tipsnya adalah kenali hatimu, bahagiakan hidupmu. Dan ini yang akan menjadi materi lanjutan di bulan Oktober nanti tentang hati, tentang kolbu, yang menjadikan ayah bundanya bahagia, maka insya Allah anaknya pun akan cenderung bahagia. Tapi ketika ayah bundanya yang bagaimana mungkin tidak bahagia, bahkan mungkin sering konflik, sering bertengkar, maka kecenderungan anak pun akan kecewa, broken home, bahkan mungkin tidak akan bahagia. Maka kita harus mengenali diri kita, harus berdamai dengan diri kita. Barangkali ada ayah bunda yang capek memang dalam mengurus anak, ada yang capek dengan kehidupannya, maka harus coba didamaikan, harus bagaimana bisa untuk bahagia menjadi seorang ibu, bisa menjadi bahagia untuk menjadi seorang ayah, sehingga anaknya menjadi anak yang bahagia. Dan kita barangkali memang memiliki sifat untuk apa? Pengen semua ini diketahui oleh orang. Jadi pengen pamer gitu ya. Punya motor baru pengen pamer, punya mobil baru pengen pamer, punya rumah baru pengen pamer. Jadi semuanya pengen pamer. Bahkan barangkali itu yang menjadikan tidak bahagia. Maka prinsipnya jangan semua ingin diketahui oleh orang. Biarin saja karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jadi semuanya itu jangan hanya ingin terpatok oleh kebahagiaan daripada diapresiasi oleh orang lain. Tapi bagaimana amal kita adalah ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jangan ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Ketika itu mungkin Bunda pengen mengerjakan kebaikan, tapi suami tidak memberikan apresiasi. Ya, kalau ternyata nunggu apresiasi suami, ya kapan? Karena suami misalkan tidak pandai mengapresiasi, maka ya sudahlah bagaimana ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut dicaci. Barangkali kita ada hilaf dan salah, digibah orang atau difitnah orang, maka jangan takut dengan itu selama kita dengan kebenaran. Dan kita coba bagaimana sabar untuk mengendalikan diri kita, belajar ikhlas, dan jangan sampai kita bagaimana ingin dibalas budi oleh orang lain. Jadi tulus dan ikhlas, misalkan dalam mendidik anak, tulus aja karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti anak kita berbakti, berarti alhamdulillah sama Allah diberikan jalan untuk itu. Maka akan bahagia lahir dan batinnya, dan semua itu ternyata lahir batin bahagia ini awalnya adalah dari hatinya, yaitu dari kolbunya. Kalau misalkan masalah harta tidak menjadi jaminan, karena banyak misalkan yang sudah hartanya ratusan miliaran, di uangnya itu udah banyak, tapi ternyata tidak bahagia, tak kunjung juga bahagia. Ternyata harta itu bukan jadi jaminan untuk bahagia. Juga tentang pasangan, ternyata bagaimana misalkan memiliki pasangan itu ternyata bukan jaminan, karena tidak bisa menyandarkan kebahagiaan itu kepada pasangan, dan juga tidak bisa menyandarkan itu kebahagiaan itu kepada jabatan. Kalau saya punya pangkat dan jabatan pasti bahagia, tidak.
Semua itu menjadi alat untuk meraih kebahagiaan, dan titik kebahagiaan adalah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memiliki harta lalu dibelanjakan di jalan Allah, ya bakal bahagia. Ketika ternyata jabatan terus digunakan di jalan Allah, pasti bahagia. Dan memiliki pasangan lalu diridhoi oleh Allah, maka akan bahagia, akan mendapatkan ketenangan. Jadi ayah bunda layak untuk bahagia dengan mungkin lelah dan capeknya, maka ini harus tularkan kebahagiaan ini ke anak kita, walaupun mungkin sulit, untuk bagaimana mencoba memaafkan, mencoba mengikhlaskan, bahkan mungkin mencoba untuk bisa bahagia ketika itu. Dan akhirnya ketika kita memiliki anak yang soleh, kita memiliki keutamaan. Bukan misalkan anak tadi yang sukses tentang jabatan atau hartanya, karena itu memang hanya sementara. Tapi anak yang soleh ini, anak yang bakal mengangkat derajat orang tuanya dunia dan akhirat. Seperti hadis yang disampaikan, ada amalan yang tidak terputus, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa di alam barzah, di alam kubur. Kalau ternyata ada anak yang mendoakan, ada anak yang memintakan ampunan untuk orang tuanya, maka itulah yang bagaimana kita harapkan, dan kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tabungan amal yang mungkin boleh jadi kita sangat memerlukannya. Ketika ayah bunda mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang bacaan Al-Quran, ketika mereka amalkan, maka mengalirlah itu amal kepada orang tuanya. Ketika misalkan ada harta yang dulu dipakai buat pesantren, buat sekolah, buat bagaimana supaya belajar anak yang soleh, maka itu pun yang akan menjadi amal jariah. Maka bagaimana di dunia pun sudah mengharumkan nama orang tuanya. Siapa tuh anak yang baik akhlaknya? Anak Fulan bin Fulan. Alhamdulillah senang. Siapa tuh anak yang rajin ke masjid, sholat berjamaah itu azan di masjid, anak si Fulan bin Fulan. Alhamdulillah ternyata membuat orang tua bahagia ketika itu dengan bagaimana kesolehannya, maka kita memiliki keutamaan. Dan juga bagaimana kiat menjadikan anak penyenang hati, selain sholat, selain bagaimana Al-Quran, selain teladan orang tua, maka anak menjadi penyenang hati yaitu dengan memberikan harta yang halal. Jadi harta yang halal, harta yang barokah ketika itu. Seperti bagaimana ketika itu mungkin memberikan makan dan minumnya dengan bismillah, dengan doa, ya, dengan sholawat, maka itu akan mengantarkan kepada bagaimana kesolehan anak-anak kita. Seperti bagaimana ketika itu ada seorang pemuda soleh namanya Sabit, ketika itu bagaimana sangat menjaga diri, dan juga ketemu dengan bagaimana perempuan yang solehah dan sangat menjaga diri, akhirnya lahir menjadi anak yang soleh, yaitu Imam Abu Hanifah, dari ayah dan bunda yang soleh dan soleha. Maka ternyata banyak sekali anak yang soleh dan soleha itu lahir dari orang tua yang soleh dan soleha. Ketika anak ternyata lahir dengan menghafal Quran, maka tidak lahir kecuali dari orang tua yang cinta kepada Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran. Maka ternyata dengan bagaimana memberikan teladan, dengan bagaimana harta yang soleh, dan salah satunya teladan atau sirah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menjadikan teladan. Ketika kita mungkin bacakan bagaimana kisah Rasulullah SAW dalam berjuang, kisah Rasulullah SAW yang baik akhlaknya, kisah Rasulullah SAW yang terpercaya, yang tidak pernah bohong, maka mudah-mudahan hal itu yang diikuti oleh anak keturunan kita, menjadikan anak penyenang hati. Sehingga kiat-kiat tadi kita bisa amalkan, mungkin secara sederhana kita bisa ringkas bagaimana kiat menjadi penyenang hati itu ternyata diawali kita berikan kuncinya, yaitu sholat. Baik untuk ayah bundanya dan termasuk untuk anaknya. Ya. Nah, sholatnya ketika misalkan dia bermain bola, ketika dia bermain layangan, ketika kemana, maka jangan tinggalkan sholat. Mampir dulu ke masjid, atau jangan sampai ditinggalkan itu sholatnya. Maka ayah bundanya bisa tenang. Karena apa? Ketika nanti anak kita mungkin merantau, jauh dari orang tua, mereka takut dengan dosa, takut dengan maksiat, karena sholat itu menjadikan bagaimana pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana tadi dengan manajemen hatinya, membaguskan hatinya. Jangan sampai ada iri kepada orang lain, jangan sampai ada dengki kepada orang lain, jangan sampai ada dendam kepada orang lain. Itu yang menjadikan anak yang soleh dan soleha.
sehingga muncullah akhlak dan sifatnya itu karena bagaimana muncul daripada hatinya yang bersih, daripada hatinya yang baik gitu. Lalu diisilah ternyata dengan Al-Quran, diisilah dengan ibadah, diisilah dengan orang-orang soleh, maka insya Allah akan timbul menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka selebihnya pernah dibahas di grup Islamic Parenting secara 1 bulan kemarin, dan juga bagaimana mungkin dengan tanya jawabnya yang tidak cukup bagaimana mungkin ayah bunda di Zoom yang tidak bisa hadir, maka ibu bunda bisa lanjutkan bagaimana tanya jawab kita, diskusi kita di grup Islamic Parenting. Yang kemarin mungkin ada permasalahan tentang anaknya, gitu ya, ada permasalahan tentang suaminya, ada permasalahan tentang neneknya, gitu ya, itu bisa kita coba didiskusikan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan bagaimana materi di bulan Oktober, yaitu seputar hati ya, seputar hati yang bagaimana ketika kita coba mendidik dengan hati, maka ternyata anak ini akan tersentuh, bukan hanya dengan aturan, bukan hanya dengan bagaimana mungkin perintah, tapi dengan hati, sehingga anak mengetahui, sehingga anak terkoneksi dengan orang tuanya, apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan ketika ayah bunda juga memiliki kesabaran dalam mendidik anak, maka ini yang akan menularkan kepada anak kita pun mudah-mudahan bisa sabar dalam menghadapi situasi segala sesuatunya di masa yang akan datang. Dan jikalau ketika ayah bunda juga bagaimana memiliki hati yang bersih, mencoba untuk meluruskan niat, maka insya Allah mudah-mudahan melembutkan hatinya, sehingga menjadikan bagaimana tenang dalam kehidupannya. Dan ayah bunda, jikalau bagaimana referensi itu ternyata dibutuhkan, ayah bunda selain online, selain mendengarkan audio, ayah bunda bisa dapatkan buku-bukunya. Ini yang mungkin ada yang sudah beli, ya. Ada 1 paket, ayah bunda bisa dapatkan buku fisik untuk bisa dibaca berulang kali. Dan juga jikalau ayah bunda memiliki pengen buku digitalnya atau e-booknya, bisa didapatkan yang tema-tema yang barangkali sudah terlewat, itu bisa diulang kembali. Jika ayah bunda sebagai ustadz, ustazah, sebagai guru, ingin sertifikasi untuk sertifikatnya ya, untuk bagaimana ibu bunda bisa dibimbing lebih untuk bisa bagaimana menyebarkan manfaat di daerahnya, di kotanya, atau mungkin di provinsinya, karena di sini bukan hanya Jawa Barat ya. Nah, saya misalkan bisa menjangkau semua Jawa Barat untuk ketemu langsung, ketemu dengan Bunda Srianti ke Cirebon, ketemu dengan Bunda Hani ke Tangerang, ketemu dengan Bunda Demi ke Bogor, dan ayah bunda lainnya itu mungkin masih bisa dikejar untuk di Jawa Barat. Tapi mungkin di mana, di Bau-Bau, di Kalimantan, itu sangat sulit ya, kecuali bisa ketemu dengan online seperti ini. Maka itu tugas Bunda Anis di Kalimantan untuk menyebarkan bagaimana mungkin parenting ini secara islami, ke sekolah-sekolah, majlis talim, dan seterusnya. Maka itu diharapkan dengan bagaimana kemampuannya masing-masing. Saya memiliki misalkan bagaimana mempelajari di universitas atau misalkan di UIN Bandung tentang bagaimana pelajaran-pelajaran islami, maka bisa bagaimana parenting ini, dakwah ini dengan parenting islami. Misalkan ada ayah bunda yang ternyata di dunia kesehatan, maka bisa bagaimana dakwah melalui bidang kesehatan dengan cara makanan yang halal, gizi yang baik, dan seterusnya, itu menjadikan dakwah dalam segala kebaikan. Nah, dan juga jika ayah bunda memiliki mungkin permasalahan, pengen bagaimana secara khusus, maka bisa untuk daftar di terapi ikhlas untuk permasalahan-permasalahan seperti depresi, trauma, sedih, dan seterusnya. Dan jika ayah bunda, kami ucapkan terima kasih ya, dan kita doakan ada Bunda Is dari Bekasi, ada Bunda Anissa, ada Bunda Erna, dan ayah bunda lainnya yang terus support program Safari Dakwah, program support dakwah, dan termasuk Islamic Parenting yang kontribusi ayah bunda, alhamdulillah untuk bisa masihlah kita berjalannya kelas ini, dan mudah-mudahan menjadi ladang kebaikan untuk kita semuanya. Nah, barangkali Teh Fitri itu yang bisa disampaikan. Barangkali jika ada yang mau nanggapin, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau sharing parenting di malam hari ini, kita persilahkan dulu sebelum kita tutup dengan doa di malam hari ini. Saya serahkan dulu ke Teh Fitri, silakan. Baik, Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Didik Eli Agus Landik yang sudah mereview materi di bulan September, dan
materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, ayah dan bunda semuanya. Baik, dari materi yang sudah direview di bulan September ini, barangkali ayah dan bunda semuanya ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, menanggapi, boleh ya ayah dan bunda semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh melalui chat kolom komentar atau boleh langsung diaktifkan audionya ya, Ayah dan Iya Bunda. betul, Masya Allah. Dan kalau Teh Fitri pernah menjadi seorang guru, kira-kira apa yang menjadikan paling kesel menjadi seorang guru kepada muridnya? Ada nggak mungkin pengalamannya gitu ya? Karena nggak semua ya, nggak semua daripada anak itu menyenangkan gitu ya. Mungkin ada yang menguji gurunya gitu, ada yang menguji lain Iya. sebagainya. Ada sih Ustadz, kalau misalkan anaknya tuh nggak mau belajar gitu, maunya main gitu. Jadi kan udah datang nih mau ngajar, tapi dia nggak mau belajar, maunya main gitu. Jadi kita Iya. sebagai guru terus gimana gitu Betul kadang. ya. Apalagi kalau guru diamanahkannya untuk ngajarin gitu ya, anaknya nggak mau Iya. diajarin gitu. Masya Allah ya betul sekali ya. Dan subhanallah memang salah satu dilemanya seorang guru. Jadi ketika kita diamanahkan untuk mengajar, maka kita sebagai guru yang baik kita pengen benar-benar mengajarkannya anak ini dengan cara yang terbaik. Misalkan ngajarinnya matematika, ya anak ini gimana caranya supaya bisa belajar matematika. Misalkan anak ini belajar baca, ya gimana datang ke sini biar bisa baca. Karena kalau misalkan main terus, barangkali nanti satu semester belum bisa baca, ya udah 1 tahun belum bisa baca, sehingga nanti ditanya gurunya ngapain aja selama 1 tahun gitu kan, misalkan belum gitu. Nah sebenarnya ini mungkin barangkali harus bagaimana kita lihat juga ya anak ini tingkat fokusnya gitu ya, tingkat fokusnya atau mungkin kalau anak SD apalagi kelas 1 itu memang masih cenderung kebawa dari masa TK-nya, yaitu masih bermain gitu ya, sehingga belum siap untuk masuk ke SD, sehingga belum siap belajar ketika itu. Nah, yang paling efektif adalah memang bagaimana Pak Faiz ya, biasanya, Pak? nah ketika itu adalah bisa namanya ada program mungkin home visit ya, atau bagaimana koordinasi dengan orang tuanya. Jadi mengetahui bagaimana karakter anak ini dalam cara belajarnya ketika itu. Nah, sehingga diketahui, oh anak ini ternyata orang tuanya pun mengajarkan bagaimana di rumah dia kalau mau belajar, misalkan dengan tidak mau digabung dengan orang lain, pengen secara privat, gitu kan ya. Dan biasanya di TK itu, kalau misalkan masih kecil, masih TK, biasanya itu ada dites kematangan dulu ya, apakah layak masuk SD atau ditunggu dulu, gitu kan ya. Nah, jadi biar sudah siap di SD-nya. Sehingga kalau misalkan sudah siap, ada yang mau belajar, ada yang mungkin boleh jadi tidak dibully sama yang lain karena masih main dan seterusnya. Dan sehingga hal ini ketika pembelajaran antara orang tua dan sekolah itu bisa sinkron, bisa bagaimana saling mendukung. Karena misalkan, oh nggak apa-apa lah anak saya suruh main aja dulu, sampai misalkan bagaimana dia capek mainnya. Jadi seorang guru tidak terbebani kan, oh, alhamdulillah kalau kayak gitu, berarti cara mengajarkannya pun bisa santai. Tapi yang jadi dilema ketika anaknya masih main, tapi orang tuanya nuntut gitu ya, oh, anak saya belum bisa apa-apa, itu kan, padahal dia bagaimana mungkin boleh jadi menyuruh bagaimana kepada kita sekolah untuk bisa mengajarkan dengan cara terbaik. Jadi ujiannya seperti itu gitu ya. Masya Allah, itu mungkin yang bagaimana hal-hal yang mungkin tidak dienakan, tapi itu masih wajar ya, belum anaknya mengancam-ancam ya. Kalau mungkin di usia SMK, di usia apa itu ada yang katanya ada seorang anak gitu, anak laki-laki, dan dia nggak suka kepada gurunya, dan ada gurunya sudah tua ternyata diajak berantem ya, bahkan disakiti gurunya, dan itu bukan ujian lagi ya, itu malah menjadi musuh bagi gurunya, padahal guru itu menjadi orang tua kedua di sekolah ketika itu. Dan ketika ada anak yang menguji, ketika ada anak yang melawan, ya kita sedih, meskipun tidak di dekat kita, meskipun itu jauh di mana, tapi kita ikut sedih karena anak yang melawan, anak yang menyakiti orang tua atau gurunya, itu menjadikan semua orang tua, semua guru jadi sakit hatinya karena ada perilaku anak yang seperti itu. Dan sebaliknya ketika ada anak yang penyenang hati, itu menghormati gurunya, berbakti kepada orang tuanya. Dimanapun mereka berada, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru,
kita pun ikut senang karena berarti pola pendidikannya bisa berhasil barangkali ya, Masya Allah. Jadi, nah, udah ada yang nanya, ada di Iya, ada di chat kalau perhatikan, Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz untuk tips-tipsnya dalam menangani anak. Insya Allah luar biasa. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz dari Bunda Yeti Hayati. Saya mengajar anak-anak mengaji ba'da asar, tapi kadang anak datang dengan keadaan yang sudah capek di sekolah formal, malah ketiduran. Bagaimana penanganannya Ustadz? Terima kasih. Oke, Masya Allah ya. Nah, salah satunya tadi ya, seperti yang dijelaskan, ketika misalkan anak itu menitipkan kepada kita, kita eh, harus ngobrol dulu dengan orang tuanya, gitu ya. Jadi target di sekolah, di pengajian itu mau ngapain, gitu ya. Nah, saya sendiri memang di sini pun hampir mirip dengan Bunda Yati. Jadi ada anak-anak yang menitipkan ke rumah kami. Kita sebut aja namanya TPQ Islamic Parenting. Jadi di rumah kita menitipkan anak-anak lingkungan sekitar. Nah, lalu salah satu syarat itu anak itu nggak boleh datang ke sini tanpa diantar oleh orang tua atau dititipkan oleh orang tua. Jadi pertama kali kalau mau ngaji, kalau mau datang ke rumah kita atau ke musola gitu ya, itu harus dititipin dulu ke gurunya. Karena memang adabnya kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba datang, ini anak siapa mau ngaji gitu kan ya. Nah, itu kan secara adab kurang juga ya. Jadi orang tuanya harus datang, Ustazah, saya punya anak, saya pengen anak saya diajarkan agar bisa baca Quran. Nah, selama di musola, selama di ustazah, maka silahkan ajarkan mudi seperti apakan aja, kami percayakan untuk bagaimana diajari tentang misalkan baca Quran. Nah, berarti itu ada penitipan atau serah terima. Nah, untuk secara mungkin gampangnya, Bunda, maka disarankan buat formulir ya. Formulirnya salah satu yang kami buat adalah yaitu berapa lama anak mereka itu ngaji di kita. Misalkan mau sampai kelas 3 SMP, oke berarti kita tahu kan. Oh, bisa mau sampai SMA atau mau sampai kelas 6 SD. Oke. Lalu apa yang mau dipelajarinya? Misalkan kata itunya anak saya pengen bisa membaca Quran. Jadi ada prioritasnya. Yang kedua pengen menghafal surat-surat pendek atau satu juz 30. Nah, ketika ada kasus anak yang seperti ini, yang capek gitu ya di sekolah, nah ketika datang ke pengajian kita, maka kita prioritaskan apa yang diharapkan oleh orang tua. Misalkan pengen bisa membaca Al-Quran. Nah, maka kalau kami sih mengambil memang idealnya kan karena itu capek gitu ya. Jadi hanya mengajarkan prioritas. Jadi ngajarkan prioritas itu apa? Misalkan karena targetnya bisa baca Quran, jadi sepulang sekolah yang capek itu, maka dia udah datang ke pengajian, ayo belajar untuk membaca Al-Quran. Tanpa melampaui daripada mungkin kapasitas anaknya ya, yang capek, yang malas gitu ya. Yang ini itu pasti datang ke sekolah tuh sisa-sisa energi dan mungkin rasa males ketika itu. Nah, maka itu mungkin bisa bagaimana diprioritaskan pembelajarannya. Atau memang ketika ada anaknya yang gak kuat sampai pengajian tuh udah gak kuat, dipaksakan untuk prioritas aja nggak bisa gitu ya. Karena kan pelajaran di pengajian kan mungkin ada pelajaran lainnya dan juga ada banyak anak, jadi harus nunggu gitu ya. Nah, bisa diprioritaskan itu duluan dan bagaimana bisa pulang duluan. Jadi dengan metode privat, jadi dia belajar, kalau sudah selesai boleh pulang gitu ya. Karena kalau misalkan di pengajian apakah main, apakah mungkin berantem atau ada tidur ya. Jadi setelah datang lalu belajar yang prioritasnya tadi mengaji, boleh langsung pulang. Nah, jadi kebanyakan ketika ada yang pulangnya jam 3 di tempat kami, ketika mereka cuman ganti baju, datang, sholat, ngaji, bisa mereka bisa langsung pulang lagi untuk bagaimana pulang ke orang tuanya atau bermain ketika itu. Karena kalau sudah bermain, jadi nggak ngantuk lagi gitu, main layangan atau main apa. Jadi ngantuk itu bisa pas di pengajian doang. Jadi pas di pengajian, karena mungkin godaannya seperti itu. Jadi ada malesnya juga. Jadi diusahakan untuk prioritasnya seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut karena bagaimana tentang permasalahan pengajian ini bisa hampir mirip dan sama di beberapa daerah ya, yang tadi anaknya
udah lama orang tuanya juga nggak mau mungkin berkontribusi gitu ya, kasihan gurunya yang dituntut untuk mengajarkan secara serius, tapi ternyata orang tuanya tidak memperhatikan. Tapi mudah-mudahan di tempat ayah bunda perhatiannya lebih kepada guru-guru ngaji gitu ya, dibanding mungkin guru-guru yang lainnya, sehingga bagaimana guru ngaji pun menjadi prioritas, bukan hanya sekolah, bukan hanya les, tapi guru ngaji bisa dimuliakan. Amin ya, insya Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Mungkin itu jawabannya Bunda Yeti. Semoga bisa bermanfaat untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Anis, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Apakah sikap seorang ayah bisa menurun ke anaknya, padahal ayahnya tidak pernah hadir dari anaknya bayi sampai anaknya usia 8 tahun, dan anaknya tidak pernah melihat ayahnya? Apakah sikap tersebut bisa dirubah? Mohon pencerahannya, Ustadz. Oke, Masya Allahnya. Dan Masya Allah kasih sayang Allah, dan itu yang menjadikan kita sayang kepada anak. Anak kita lahirkan dari darah daging ayah bundanya gitu ya. Jadi segimanapun bagaimana anak kita, sebagai seorang ibu itu pasti tetap sayang kepada anaknya. Senakal-nakal anaknya seperti apa, pasti tetap itu adalah anakku, itu adalah bagaimana buah hatiku, belahan jantungku, dan seterusnya. Dan termasuk di situ pun kan yang berkontribusi adalah ayahnya. Jadi bagaimana kalau secara ilmiahnya itu ada genetikanya gitu ya. Jadi ada genetika daripada ayah dan bundanya, sehingga lahirlah seorang anak hari ini. Nah, lalu misalkan berkaitan dengan sikap, ya dengan bagaimana perilaku. Nah, itulah yang bisa dididik, yang bisa diarahkan. Walaupun sifatnya itu mungkin barangkali ada ya, cenderung ayah, cenderung ibu. Jadi saking mungkin bagaimana anak ini kan karena dari bagaimana kasih sayang orang tuanya, dari hasil bagaimana cinta orang tuanya. Jadi kadang-kadang suka bagaimana berasa ngaca gitu ya, ketika misalkan bunda ngelihat anaknya kok kayak ngaca, kayak kayak diri kita sendiri gitu ya, kayak seorang bunda. Lalu ayah juga pasti ngelihat, ya ini adalah bagaimana serasa ada yang beda, yaitu bagaimana darah dagingnya. Jadi memang ada genetikanya yang nggak bisa bagaimana diputus hubungan segala sesuatu adalah hubungan anak dengan orang tua. Hubungan nasab itu nggak bisa bagaimana diputuskan, hubungan silaturahmi nggak bisa diputuskan, sehingga ada genetikanya di situ. Nah, kita ada berikhtiar untuk bagaimana tadi meluruskannya, mendidiknya, ya, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Nah, termasuk misalkan selama 7 tahun nggak ada, selama 8 tahun nggak ada, ya, maka disitulah mungkin peran yang lingkungan sekitarnya, peran bundanya, peran lingkungannya, supaya bagaimana mendidiknya dengan cara yang terbaik. Jadi teringat kalau seperti itu, yaitu kisah Nabi Ismail alaihissalam, gitu ya. Nabi Ismail alaihissalam beserta ibundanya, Bunda Hajar, ketika itu bagaimana eh, ditinggalkan di padang pasir, gitu ya. Ketika itu memang perintah dari Allah. Bahkan Siti Hajar sempat nanya, ketika ini akan ditinggalkan, apakah ini perintah Allah? Maka ketika ternyata Nabi Ibrahim berkata, ini perintah Allah. Maka bagaimana Siti Hajar ketika itu berjuang untuk bagaimana mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Dan tentu karena dari ayah yang soleh, dari bunda yang soleh, maka lahir anak yang soleh ketika itu. Tapi sekarang jangan berputus asa. Jikalau misalkan ada ayah atau bundanya yang belum soleh, maka kita tetap masih punya kesempatan untuk menjadikan anaknya yang soleh dan soleha, yaitu ikhtiar dalam mendidiknya menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Kalau kita sudah menyempurnakan pendidikannya, maka Masya Allah, insya Allah itu akan menjadikan pahala bagi kita, gitu ya. Nah, sehingga yang jangan sampai itu memberikan bagaimana mungkin rasa kecewa itu, gitu ya. Tadi rasa bagaimana dendamnya, gitu ya. Itu memang harus didamaikan. Walaupun misalkan tadi kalau Siti Hajar mungkin seperti kita, gitu ya, ya kita protes gitu. Kenapa saya dibawa? Jadi itu dari kalau nggak salah dari mana ya, dari Palestina atau dari Palestina itu dibawa sampai ke Arab Saudi ya, karena ketika itu bagaimana cemburu ya, siapa Siti Sarah, karena ketika itu Siti Hajar mengandung
yaitu perintah Allah harus dijauhkan gitu ya. Ya kalau misalkan Siti Hajar itu seperti kita yang protes, kenapa misalkan wahai suamiku aku ditinggalkan di sini gitu kan ya. Mungkin kecewa, mungkin dendam gitu kan ya. Nah, sampai dia harus lari ke Safa ke Marwah nyari air, sampai harus membangun bagaimana kehidupan di situ gitu ya. Bahkan nanti datang itu kan anaknya sudah usia udah gede gitu kan ya. Mungkin kalau bagaimana Siti Hajar ini seperti kita ya ada rasa kecewa, ada rasa dendam. Maka kita coba belajar dari Siti Hajar, ternyata tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa dendam. Bahkan ketika nanti Nabi Ibrahim datang gitu kepada Siti Hajar, malah dapat perintah Allah lagi. Perintahnya apa? Untuk disembelih itu Nabi Ismail gitu kan. Ya kalau mungkin kita sebagai manusia biasa, Siti Hajar kita seperti kita, kemana aja giliran datang sekarang itu anaknya mau dikurbankan gitu kan. Ya mungkin protes gitu kan ya. Tapi tidak dengan Siti Hajar, tidak dengan Nabi Ibrahim, tidak dengan anaknya juga. Yang anaknya pun ikhlas kalau itu perintah Allah. Tutupi aja supaya bagaimana tidak ada darah, supaya ibu saya tidak sedih dan seterusnya. Insya Allah menjadi orang yang sabar, insya Allah menjadi orang yang baik. Itu anaknya, seanak kecil kayak gitu, menerima kalau itu perintah Allah untuk dikorbankan. Ayahnya pun tegar karena ini perintah Allah harus dijalankan. Ibunya pun ya tegar lagi. Tidak apa-apa kalau ini perintah Allah. Itu keluarga yang soleh semuanya, ayahnya, ibunya, anaknya, dan itu semua lulus ujian, akhirnya menjadi kekasih Allah, menjadi bagaimana Khalilullah menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali di antara kita mungkin yang ada pendidikan itu hanya dibebankan kepada ibu, ayahnya mungkin pergi, ayahnya entah kemana atau yang tidak peduli atau seterusnya, maka mudah-mudahan menjadi Siti Hajar di akhir zaman yang tidak meninggalkan kecewa, tidak meninggalkan dendam, dan tetap berjuang untuk membesarkan anaknya supaya anak yang soleh dan soleha, dengan sambil bagaimana meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar supaya menjadikan anak yang soleh dan soleha dan menjadi pahala dan amal jariah yang banyak bagi bunda yang berjuang yang mungkin mendidiknya seorang diri. Seperti itu mungkin barangkali tanggapannya ya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Ada satu lagi Ustadz, Bunda Oke. Anis, apakah seorang ibu masih menyimpan rasa kecewa kepada pasangannya dulu, itu berpengaruh terhadap perkembangan sikap anak? Oke, betul ya. Tadi ya jawabannya yang tadi dibahas bahwa ya, kita harus belajar seperti, meskipun kita tidak bisa seperti Siti Hajar itu, tapi kita coba bagaimana melepaskan rasa kecewa, melepaskan rasa dendam itu, sehingga anak ini bagaimana bisa uh, merasakan bahwa ayahnya, bundanya tulus dan ikhlas untuk membesarkan dan didiknya. Karena kalau masih tersimpan rasa kecewa dan rasa dendam, maka yang dilihat oleh mata kita bukan pandangan kasih sayang, tapi malah ada pandangan tadi kesal, kecewa, atau mungkin pandangan-pandangan itu. Karena barangkali ketika melihat misalkan ada yang nggak suka kepada suaminya, lalu ketika melihat anaknya, maka bisa tertutupi rasa kasih sayang itu dengan rasa kecewa, rasa ketidaksukaan itu. Sehingga ada yang dilampiaskan kepada anaknya. Ini gara-gara ayahmu, ini kau seperti ayahmu, dan seterusnya. Itu yang menjadikan mungkin terpengaruh kepada perkembangannya. Sehingga sifat kasih sayang, sifat cintanya terhalang oleh rasa kecewa, rasa dendam, sehingga melihat anak seperti kekesalan kepada ayahnya atau kepada pasangan kita yang akhirnya itu bisa bagaimana terhambat perkembangan selanjutnya. Jadi memang harus belajar bagaimana mengikhlaskan, belajar membuat rasa kecewa itu kita hilangkan, meskipun memang tidak mudah, tapi kita coba belajar bagaimana menerima itu semua, dan mudah-mudahan itu bisa berpengaruh baik kepada anak kita ketika kita bisa melepaskan rasa kecewa, bisa melepaskan rasa dendam atau hal-hal yang jelek dalam hati kita. Makanya kayaknya mudah-mudahan di bulan Oktober kita coba bahas tentang jangan sampai menghilangkan bagaimana hati kita yang terkoneksi dengan anak kita, dan rasa negatif itu diterima oleh anak kita, dan kita ubah dengan rasa positif sehingga kita belum ngomong pun anak itu udah paham bahwa kita sayang kepadanya, kita peduli kepada anak kita, dan anak kita bagaimana bertekad dalam hatinya pengen menjadi anak yang soleh,
pengen berbakti, kasihan kepada ibu, kepada ayah dan seterusnya, gitu ya. Sehingga mereka setiap saat mendoakan, sehingga mereka setiap saat barangkali bagaimana berjuang untuk bagaimana membahagiakan daripada orang tuanya dengan menjadi anak penyenang hati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf dan salahnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya Didik Agus Landik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Alhamdulillah kasih, Ustaz. tadi Agus Landi yang sudah menyampaikan dan juga mereview materi di bulan September, juga